Halo adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, 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 puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Encik Tina dalam channel Sekolah Minggu Ceria. Kali ini Encik Tina akan bercerita dari Bina Anak pelajaran 4 dengan judul Tuhan memakai Ester yang pemberani. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan Tuhan masih berikan kepada kami sehingga kami boleh bertemu dalam channel Sekolah Minggu Ceria ini untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan, sekalipun kami masih anak-anak sekolah minggu yang kecil-kecil, Tuhan mampukan kami untuk kami bisa mengerti dan memahami cerita firman Tuhan kali ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, silakan buka Alkitabnya di rumah ya. Firman Tuhan kali ini terdapat dalam Kitab Ester. Kitab Ester pasal 4 ayat 15 sampai Kitab Ester pasal 5 ayat 1 sampai 8. Kitab Ester pasal 4 ayat 15 sampai 17 dan Kitab Ester pasal 5 ayat 1 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Ester 4 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-17 dengan judul Usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Ester pasal 5 ayat 1 hingga ayat 8 dengan judul Ester menghadap raja. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Ester? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Maka titah raja, suruhlah Haman datang dengan segera supaya kami memenuhi permintaan Ester. Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur bertanyalah raja kepada Ester, apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Maka jawab Ester, permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pulalah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan. Nama kerajaan itu adalah kerajaan Persia yang dipimpin oleh Raja Ahasveros.
Di kerajaan itu hiduplah seorang perempuan cantik bernama Ester. Dia bukan hanya cantik secara fisik ya, atau wajahnya saja, tetapi hatinya juga begitu mulia. Ia senang membantu orang lain sehingga banyak orang yang senang kepada Ester. Nah, pada waktu itu Raja Ahasveros mencari istri untuk dirinya, ya. Dia membuat sayembara untuk mendapatkan seorang istri baginya. Dan singkat cerita, si Ester pun mengikuti sayembara itu. Dan terpilihlah Ester menjadi ratu dari kerajaan Persia, menjadi istri dari Raja Ahasveros. Ester adalah seorang keturunan Yahudi. Ia hidup bersama saudaranya yaitu Mordekai. Mereka adalah keturunan Yahudi. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, di kerajaan Persia itu ada seorang laki-laki yang bernama Haman. Ia rupanya adalah orang kepercayaan raja, sehingga ia diangkat menjadi pembesar juga di kerajaan Persia. Dan semua orang yang bertemu dengan Haman ketika berjalan, mereka semua harus sujud menyembah Haman. Nah, tetapi pada waktu itu Mordekai tidak melakukan hal itu. Ketika dia bertemu Haman, Mordekai tidak sujud menyembah Haman. Karena pemahamannya Mordekai, kita hanya sujud menyembah kepada Tuhan. Ketika Mordekai tidak mau sujud kepada Haman, maka marahlah Haman, dan Haman memiliki niat yang jahat, ingin memusnahkan keturunan Yahudi yang ada di kerajaan Persia pada waktu itu. Ketika Mordekai mengetahui niat jahat dari Haman, ia meminta bantuan kepada Ratu Ester untuk menyelamatkan keturunan Yahudi di kerajaan Persia. Nah, Ratu Ester pun meminta kepada Mordekai agar mengumpulkan seluruh keturunan Yahudi yang ada di kerajaan Persia untuk berdoa dan berpuasa selama 3 hari 3 malam untuknya, karena dia hendak menghadap raja. Menghadap raja tanpa diundang oleh raja itu merupakan suatu kejahatan, ya, sehingga Ester harus menggumuli hal itu agar ia bisa dapat menghadap raja. Nah, singkat cerita adik-adik, setelah 3 hari 3 malam keturunan Yahudi ini berdoa berpuasa termasuk Ester dan dayang-dayangnya, maka tibalah bagi Ester untuk menghadap raja. Ia mengenakan baju kebesarannya sebagai seorang ratu dan dia pergi ke dalam istana untuk menghadap Raja Ahasveros. Nah, ketika Raja Ahasveros melihat Ester datang menghampiri dia, diulurkannya lah tongkatnya kepada ratunya si Ester ini. Itu artinya raja menerima dengan baik kehadiran Ratu Ester di hadapannya. Nah, Ratu Ester yang semula khawatir dan takut berubah menjadi bahagia dan sukacita karena ia melihat raja menerima dia dengan baik. Lalu raja menanyakan perihal mengapa Ester menghadap dia. Kemudian Ester menyatakan maksudnya, yaitu mengundang sang raja dan Haman untuk datang makan di perjamuan makan yang akan dia buat. Kemudian raja pun mengiyakan dan raja memanggil Haman untuk pergi ke tempat Ratu Ester untuk mengadakan perjamuan makan. Di saat perjamuan makan pun, ketika mereka sedang minum anggur, Raja Ahasveros bertanya kembali kepada Ratu Ester, apa yang hendak dikatakannya. Tetapi sekali lagi Ratu Ester menjawab, jika raja berkenan, ia kembali akan mengundang besok Raja Ahasveros bersama Haman untuk datang kembali ke perjamuan makan yang akan dibuat oleh Ratu Ester. Nah, pada saat itu Ratu Ester berjanji bahwa besok dia akan menyampaikan maksudnya. Tibalah hari esok, maka raja dan Haman kembali datang ke perjamuan makan yang dibuat oleh Ratu Ester. Nah, di saat itu
dia bertanya kepada Ratu Ester apa yang hendak dikatakannya. Kemudian Ratu Ester dengan berani menyatakan permintaan pertolongan kepada Raja Ahasveros bahwa ada yang hendak berniat jahat kepada keturunannya Yahudi. Dia mengatakan bahwa jika orang itu hendak membuat mereka menjadi budak, maka Ester tidak keberatan. Tetapi orang itu berniat hendak membunuh seluruh keturunan Yahudi dari kerajaan Persia. Ketika mendengar itu, maka murkalah Raja Ahasveros. Raja Ahasveros menjadi marah dan dia bertanya kepada Ratu Ester, siapakah orang itu? Dengan lantang Ratu Ester mengatakan kepada raja bahwa orang itu adalah Haman. Nah, terbukalah mata Raja Ahasveros bahwa Haman, orang yang dia percaya, ternyata adalah seorang yang sangat jahat. Dan ia menghukum Haman, dan legalah hati Ratu Ester karena keturunan Yahudi bangsanya itu selamat. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran apa yang dapat kita pelajari dari cerita Ratu Ester kali ini? Ada dua hal yang dapat kita pelajari, yaitu yang pertama, ketika kita memiliki keinginan yang baik, kita harus meminta kepada Tuhan. Seperti Ratu Ester yang dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan, dia datang meminta kepada Tuhan. Dia bawa di dalam doa, bergumul dalam doa puasa selama 3 hari 3 malam bersama bangsanya. Menggumuli pergumulannya kepada Tuhan untuk menghadap raja yang sangat ditakutinya. Dan dengan kekuatan dari Tuhan, Ratu Ester berani berbuat baik menolong bangsanya, yaitu keturunan Yahudi yang terancam pada waktu itu. Dan Ratu Ester berani menyatakan kebenaran di hadapan raja. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus berani datang meminta kepada Tuhan segala apa yang menjadi kebutuhan dan pergumulan hidup kita. Tentunya di dalam doa kepada Tuhan. Dan kita juga harus berani menyatakan kebenaran di dalam kehidupan ini. Karena kita harus percaya bahwa ketika kita berbuat baik dan menyatakan kebenaran di dalam kehidupan kita, Tuhan pasti menolong dan memampukan kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikianlah cerita Bina Anak kali ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita firman Tuhan kali ini. Kami boleh belajar bagaimana kami harus hidup seperti yang dicontohkan oleh Ratu Ester. Ketika kami memiliki keinginan, ketika kami memiliki pergumulan hidup, kami harus datang menggumulinya di dalam doa kepada Tuhan agar Tuhan menolong kami. Dan ketika kami hendak berbuat baik di dalam kehidupan ini dan melakukan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan, kami tidak perlu takut karena kami percaya Tuhan akan selalu menolong. Terima kasih, mampukan kami ya Tuhan, anak-anak ini, agar kami semua mampu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sampai berjumpa kembali pada cerita Bina Anak selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.